Hai, selamat pagi saudara, kembali berjumpa kembali di Kompas Bisnis hari ini, Senin 7 Februari 2022. Saya Paskali Siswari. Saudara, perang media sosial tampaknya semakin nyata terjadi ya di kehidupan kita. Kepuasan user atau pengguna kini jadi segalanya. Karena ketika user nggak puas dengan media sosial yang dia miliki, akan mudah sekali para pengguna ini pindah cari media sosial lain yang lebih memuaskan para user ini. Ini akhirnya terjadi pada Facebook. Pendirinya Mark Zuckerberg bahkan di salah satu interview ini sempat mengakui kalau kehadiran TikTok amat memengaruhi dari pengguna Facebook yang akhirnya beralih. Bahkan ketika Instagram melahirkan Reels yang agak mirip fiturnya dengan TikTok, Instagram ternyata nggak terlalu berpengaruh dan nggak terlalu membantu dari kehadiran Reels. Nah, ini adalah data pengguna Facebook, saudara. Dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir, kalau Anda lihat dari datanya, di 2019 menuju ke 2004, selama kurun waktu 1 tahun, ada pertumbuhan angka yang cukup signifikan dari 2,4 menjadi 2,7 miliar. Tapi setelah itu di 2021 pertumbuhannya terbilang stagnan. Kalau dalam 1 tahun bisa tumbuh sekitar 300 juta orang, tapi dalam 1 tahun terakhir dari 2,85 hanya tumbuh ke 2,89 miliar orang. Nah, di 2 kuartal terakhir di 2021 bahkan stagnan pertumbuhannya di angka 2,9 miliar juta orang pengguna Facebook. Tidak hanya dari stagnansi pengguna Facebook saja, divisi bisnis perusahaan yang bertanggung jawab atas investasi di metaverse di perusahaan induknya Meta, yaitu Reality Labs, ini mengalami kerugian bersih sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita rupiahkan adalah sekitar 143 triliun di tahun 2021. Jadi akhirnya kinerja keuangannya jelek, lalu juga stagnansi pertumbuhan pengguna akhirnya membuat kinerja Meta sebagai induk Facebook lalu juga Instagram kinerjanya akhirnya stagnan. Nah, kinerja yang cukup mengecewakan ini, padahal sebenarnya proyeksinya banyak yang bilang nggak akan seburuk ini, akhirnya Meta ditinggalkan. Terutama sahamnya, saudara. Jadi kalau Anda lihat dari pergerakan di bulan Agustus 2021 masih di angka 361 dolar, di 2022 kemarin di 4 Februari 2022 ada penurunan menjadi 237 dolar hanya dalam kurun waktu 6 bulan. Bahkan kalau melihat perbandingan pada angka atau di awal Februari dibandingkan dengan 4 Februari, turunnya cukup jauh dan membuat Facebook atau Meta ini kehilangan kapitalisasi pasar 3.400 triliun rupiah, sekitar 237 miliar dolar. Sama APBN kita aja gedean, kehilangan kerugiannya Meta nih gara-gara sahamnya ditinggalkan oleh para pengguna Meta di Facebook. Dan ini jadi kehilangan yang cukup besar di bursa Nasdaq, menjadi penurunan terbesar hanya dalam 1 hari perdagangan untuk valuasi perusahaan. Sebelumnya Apple ini sempat turun tapi sekitar 182 miliar, Microsoft juga sempat turun sekitar 176 miliar. Sementara Facebook jauh lebih dalam penurunannya. Efeknya apa lagi? Nah, efeknya adalah pemilik Meta nih, Mark Zuckerberg akhirnya kehilangan kekayaannya. Hanya dalam 4 hari dia kehilangan 30 miliar dolar Amerika Serikat. Gede ya dalam 4 hari. Ini kalau kita rupiahkan angkanya sekitar 440 triliun rupiah. Tapi meskipun turun 30 miliar dolar dan sekarang kekayaannya adalah 89,4 miliar, ini kalau kita setarakan adalah setara dengan 0,4% PDB Amerika Serikat. Dan kalau nih si Mark Zuckerberg mau beli emas, dia bisa beli emas dengan uang ini adalah setara dengan 49,2 juta troy ounce dengan kehilangan kekayaan sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat hanya dalam waktu 4 hari saja.